Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali berjumpa dengan Kak Mal dan juga Ahmad. Alhamdulillah Kak Mal sekarang sedang berada di mana nih, Mad? Hah? Ahmad udah tahu belum? Belum, Kak. Belum. Ini banyak pohon loh, ada durian, rambutan, Nangka, iya, nanas, iya. pisang. Kayak mau jualan aja udah nanas, nangka, pisang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kak Mal sekarang berada di kebun buah pesantren Tahfiz Quran Darul Zamzam di daerah Kampung Rawagede, Desa Cimenteng, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jadi teman-teman nanti bisa main ke kebun ini. Oke, Kak. Ahmad tadi udah jalan-jalan belum? Sudah. Sudah, seneng nggak? Senang. Seneng. Tapi, Kak, Tapi apa nih? Kan kita udah jalan-jalan, kok ada tapinya? Katanya enak. enak, Buahnya, manis, nanasnya manis, banyak. banyak. Tapi tadi ada tapi apa tuh? Tapi Hmm, kalau aku mau sholat, mau sholat. Iya, mau sholat. Katanya sih di Darul Zamzam ada masjid dan ada musola. oh, maka Hmm, kalau mau sholat, iya, kan kita harus berwudu harus berwudu. menggunakan air. Berwudu menggunakan air. Kan kita itu, Mad, di dalam Islam ada fikih. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah atau hubungan dengan manusia. Oh, Jadi ada fikihnya. fikih. Iya, misalkan Ahmad mau sholat tadi. Iya. Nah, kita itu, Mad, harus berwudu dulu. Dan tidak semua air bisa digunakan berwudu. Oh, jadi air ada yang boleh berpakai wudu, Hmm, ada yang nggak boleh. ada yang nggak boleh. Disebutnya dalam fikih itu air suci yang menyucikan. Air suci yang menyucikan. Air suci yang menyucikan. Ahmad tahu nggak air apa aja tuh? Nggak tahu. Iya. Makanya nih, yang di rumah, ibu bapak, insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana fikih yang mudah buat anak-anak. Salah satunya tadi mengetahui air yang bisa dipakai untuk bersuci dan air yang tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Contohnya, Mad, Contohnya, Kak, iya, air suci yang mensucikan. Misalkan ada air hujan. ada hujan. Bukan, aduh hujan, air hujan. Air hujan. Iya, itu bisa digunakan untuk berwudu, ya. Terus, Terus air sumur, air yang keluar mata air dari sumur tuh, bisa. bisa juga. Terus, Aja kayak tukang parkir ah. Air zam-zam, air laut, itu bisa juga digunakan untuk, bersuci. iya. Tapi ada air suci yang nggak bisa digunakan untuk bersuci. Hah? Air apa tuh, Kak? Air aren. Air itu suci, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Ada lagi, kita lihat, Mad. Itu tuh, Mad, kelapa tuh. Air kelapa kan airnya suci, tapi nggak bisa juga digunakan Untuk bersuci. Jadi air suci yang mensucikan itu bisa digunakan untuk berwudu, tapi air suci yang tidak bisa digunakan untuk berwudu, yaitu air apa tadi tuh, Kak, mau lihat tuh. Oh, air apa? Air kelapa. Air kelapa. Terus ini Air nira. air nira juga tidak bisa digunakan untuk. Bersuci. Nah, jadi Ahmad tenang. Nanti kita akan belajar bagaimana cara berwudu. Nah, misalkan nggak ada air, Mad. Nah, kalau nggak ada air gimana? Nah, kalau nggak ada air, bagaimana? Tentu saja boleh menggunakan tanah. Disebut Wudu. bukan wudu. Kalau menggunakan tanah itu disebut dengan tayamum, Mad. Oh, Caranya tayamum dan wudu berbeda, Mad. gitu. Kalau berwudu, Ah, berwudu kan kita berwudu nih, ambil airnya. Dalam buku nanti kita akan baca bagaimana buku mempermudah kita berwudu. Paling tidak Ahmad tahu rukun berwudu ada berapa? ada berapa? Ada 6. Hah? 6? Iya, satu kita niat berwudu dulu dalam hati kita, Mad. Jadi kita niat untuk berwudu. Kemudian kita membasuh muka kita. Nih muka kita, Mad, dari sini nih. Basuh muka kita. Kemudian, Basuh muka, tangan nih, tangan, Mad. Tangan ini dari tangan sampai sikut. sangat sikut. Kemudian membasuh kepala kita. Kepala kita dibasuh ya. Terus, Kaki kita nih, kaki sampai ke tumit ini nih, Mad. oh, terakhir Yang keenam tertib. artinya
tertib itu dari mulai niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, jangan sampai tertukar Mat urutannya. Oh, Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita belajar tentang ilmu fikih sehingga bagaimana kita mengajarkan ilmu fikih ini kepada anak-anak kita supaya mudah dipahami. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kak Mal sangat senang dan bangga ada penerbit Luxima yang telah menulis buku-buku tentang fikih dan bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak kita supaya mudah dicerna. Nah, sekarang teman-teman ingin tahu kan bagaimana bukunya? Ayo teman-teman nanti akan lihat ya bagaimana buku fikihnya. Satu lagi nih teman-teman, Ahmad mau tahu? mau Kak. Iya, tadi kan kita sudah membahas tentang Berwudu, terus tayamum. yang ketiga adalah istinja. Nah, kalau istinja beda dengan berwudu. Kalau berwudu dengan air, kemudian tayamum dengan debu. Kalau istinja, Apa Kak? nah dengan batu teman-teman. Tentu saja batu yang suci ya. Itu bisa digunakan untuk membersihkan. Misalkan kita habis buang air kecil ya, itu bisa membersihkan najis kita. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara untuk mensucikan kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Atau kita mau sholat, tadi berwudu atau tayamum atau membersihkan najis dengan cara istinja atau membersihkan setelah kita buang air kecil dengan batu. Nah sekarang kita persiapan untuk sholat, Mad. Sholat Iya, sholat ada berapa, Mad? Ada berapa waktu yang Ahmad tahu? 5. 5 waktu, apa aja? Subuh, zuhur, asar, Terus? maghrib, isya. Isya. Nih Ahmad tahu nggak lagunya? Kan Kak Mal pernah nyanyi itu, Ahmad pernah hafal nggak? Hafal. Gimana sayang? Sholat 5 waktu, ayo kita kerjakan, karena itu rukun Islam. Ayo kita dirikan. Subuh, zuhur, asar, Maghrib juga isya, utamakan berjamaah. agar lebih barokah. Sholat subuh, 2 rakaat, zuhur, asar, 4 rakaat, sholat maghrib, 3 rakaat, sholat isya. 4 rakaat, Jadi jumlah semuanya 17 rakaat. Masya Allah, pinternya. Gitu dong teman-teman, kayak Ahmad pinter. Pakai cium segala Ahmad ya. Jadi sholat teman-teman ada 5 waktu. Nah sekarang bagaimana kita mau sholat setelah kita berwudu teman-teman ya. Tadi kita mau sholat. Sholat itu teman-teman yang pertama kita harus berdiri menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian niat. Ya, kalau kita sholat zuhur berarti niat sholat zuhur. Kalau asar kita niat sholat asar. Kalau maghrib kita niat sholat maghrib. Isya kita niat sholat isya. Dan kalau subuh kita niat sholat subuh. Sahabat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Disunahkan kita juga membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah. Nanti teman-teman, Kak Mal akan berikan buku yang spesial buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa membaca, mempelajari tentang fikih ini. Sehingga ibadah sholat kita insya Allah makin sempurna. Berwudu kita juga akan semakin sempurna. Sahabat yang dimuliakan Allah, takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian teman-teman disunahkan juga setelah baca Al-Fatihah membaca surah-surah yang teman-teman hafal. Boleh surah Al-Ikhlas, boleh Al-Falaq, boleh Anas. Kalau teman-teman hafal, misalkan 1 juz boleh juga ya. Kemudian ruku teman-teman. Ruku berikutnya adalah tumak ninah dari ruku. Apa itu tumak ninah? Tumak ninah artinya kita berdiam dulu sejenak, istirahat. Misalkan gini, Allahu Akbar, kita ruku ya teman-teman. Nah, habis gitu kita angkat lagi. Nah, ini tumak ninah di sini, diam dulu.
kemudian sujud teman-teman. Habis sujud kita duduk sejenak, duduk di antara dua sujud, dan di situ juga tumakninah dalam sujud, tumakninah juga dalam duduk, artinya berdiam diri dulu teman-teman. Kemudian sujud lagi, naik lagi ke atas, disesuaikan dengan jumlah rakaat sholat kita. Nanti diakhiri dengan salam teman-teman. Kalau udah salam berarti sholat udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu teman-teman berarti sholatnya sudah selesai. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kak, Iya, kenapa sayang? kalau aku Jalan-jalan terus? katanya sholat dikurangi. Sholatnya bukan dikurangi sayang ya. Tapi sholat itu jumlah rakaatnya yang misalkan 4 jadi 2. Nah itu waktu sholatnya tetap 5 teman-teman ya. Tapi jumlah rakaatnya kalau zuhur bisa jadi 2. Ada syaratnya Mat. Apa tuh? Kalau kita sedang musyafir, artinya dalam perjalanan melebihi perjalanan dari 90 km ya. Kalau kita udah melebihi 90 km, kita boleh sholat zuhur jadi 2 rakaat. atau Asar. 2 rakaat, dan bisa juga digabung antara zuhur dan asar atau asar ke zuhur. Teman-teman, Masya Allah, disinilah kita pentingnya belajar fikih. Jadi teman-teman, ibu, bapak yang ada di rumah, kenapa kita harus mengajarkan fikih kepada anak sejak dini? Karena supaya anak-anak kita ibadah sholatnya sempurna, kemudian sebelum sholatnya juga berwudunya sempurna, tayamumnya sempurna, sehingga ibadahnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hal yang penting kenapa kita harus mengajarkan fikih sejak dini. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa sih yang harus kita kenalkan selain sholat dan wudhu? Tentu saja dalam fikih ada puasa, ada berhaji, ada zakat, dan itu semua akan didapatkan dalam buku fikih Islam yang diterbitkan oleh Luxima. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya dan sangat mudah karena buku itu ada gambar-gambarnya yang menggambarkan orang kalau berwudu, gambar tentang wudu, kalau sholat, gambar tentang sholat. Artinya memudahkan anak kita untuk mengamalkan bagaimana ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi Kak Mal Dan Ahmad. juga bangga atas diterbitkannya fikih Islam khususnya untuk anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Ahmad, Siap. kita udah denger nih ada suara petir ya. Iya. Takut hujan? Enggak. Enggak takut hujan? Enggak. Kenapa? Hujan-hujanan asik. Oh, hujan-hujanan asik. Teman-teman, waktu kita terbatas, kondisi cuaca juga sudah mendung. Ahmad kayaknya harus buru-buru pulang nih ya. Iya, Kak. Jadi teman-teman, yuk kita sama-sama belajar fikih dari sejak dini. Untuk ayah bunda, guru-guru, yuk kita beli buku fikih Islam yang diterbitkan oleh Luxima untuk memudahkan kita mengajarkan anak-anak dalam ibadah. Terima kasih semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.